Roda kehidupan terus berputar, sedih dan bahagia dipergilirkan. Bisa jadi hari ini bahagia, esok hadir duka. Begitupun sebaliknya, sekarang berduka, esok hari bisa jadi bahagia. Sesungguhnya Allah tidak menghadirkan kebahagiaan dan kesedihan, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan pada saat tertentu dalam kehidupannya. Ada yang disebabkan kehilangan, kematian, kemalangan, cacian, makian, dan sebagainya. Tidak seperti kebahagiaan, kesedihan tak pernah diharapkan bahkan diminta kedatangannya. Meski begitu, tidaklah tercela bila seseorang merasa sedih. Itu adalah fitrah, bagian dari kehidupan. Tak ada salahnya bila memang sewajarnya. Bahkan Rasulullah SAW pun bersedih saat ditinggal oleh orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau. Namun, Rasulullah tidak berlebihan dalam bersedih. Rasulullah segera bangkit dan kembali berjuang tanpa memanjangkan kesedihan. Kesedihan bisa menjadi tercela saat seseorang larut dalam sedihnya, hingga membuat hatinya lemah. Tekadnya meredup, rasa optimisnya hilang, dan menghancurkan harapan. Apalagi sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaannya menjadi insan yang bahagia. Ibrahim bin Adham membagi kesedihan menjadi dua macam. Pertama, kesedihan yang mendatangkan kebaikan, yaitu sedih karena urusan akhirat dan segala kebaikannya, seperti bersedih dan menyesal karena telah berbuat dosa, atau seorang yang bersedih karena tertinggal salat berjamaah di masjid, menyia-nyiakan waktu, adalah contoh kesedihan yang mendatangkan kebaikan. Rasa sedih itu akan semakin mendekatkan dirinya pada Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Yang kedua, kesedihan yang mendatangkan keburukan, yaitu sedih karena urusan dunia dan segala kemewahannya. Ketika kehilangan harta kekayaan, lalu kita sedih akan hal itu, sampai-sampai lalai dan lupa kepada Allah. Itulah kesedihan yang mendatangkan keburukan. Hanya keimanan yang membuat seseorang mampu menyikapi kesedihan dengan bijaksana. Ia akan melewatinya dengan penuh kesabaran, tunduk bersimpuh di hadapan Allah, mengadu dan berharap hanya kepadanya. Ia meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah yang menghadirkan kebahagiaan dan kesedihan, sambil terus berusaha keluar dari kesedihan. Jangan sampai kesedihan menjadikan kita lemah untuk mendapatkan ridha Allah, apalagi membawa pada keputusasaan hingga membenci takdirnya. Tak perlu lama-lama memendam kesedihan dalam hati. Berusahalah selalu mengingat Allah, sadari bahwa Allah selalu bersama kita. Sabar dan selalu berdoa meminta pertolongannya adalah cara terbaik mengobati kesedihan yang menimpa kita. Rasulullah SAW pun berdoa dan berlindung dari rasa sedih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Sesungguhnya, Allah melarang hambanya larut dalam kesedihan. Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ali Imran 139.